this? Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate Three, two, one. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube ini ya. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah dari orang-orang atau penduduk di Afrika ya, yang sebenarnya mereka ini miskin dan untuk makan saja mereka tidak punya uang. Akan tetapi karena demi gengsi dan kepuasan, mereka berusaha terlihat kaya dengan mengenakan pakaian yang mahal atau brand-brand yang terkenal. Bagaimana kisah mereka? Simak video ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelum kita nonton dan menyimak video ini sampai selesai, jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya guys, like, komen, dan bagikan ke semua orang guys. Thank you guys. Negara-negara di Afrika kerap kali diasosiasikan dengan kemiskinan ya, terutama yang berada di kawasan Afrika Tengah seperti Republik Afrika Tengah, Kongo, dan Republik Demokratik Kongo. Persoalan korupsi dan perang sipil seakan menutup fakta bahwa mereka sebenarnya negara yang kaya akan sumber daya. Republik Demokratik Kongo bukanlah negara maju dan kaya ya, masyarakatnya hidup mewah dan bergelimpangan harta. Negara ini penuh dengan sejarah kemiskinan, penyakit, kekurangan gizi, dan konflik berat sepanjang tahun 90-an yang telah merenggut ribuan nyawa warga sipil. Namun di tengah kekacauan Kongo ya, para pesolek yang mengaku diri dari sub-Sahara Afrika menjalani kehidupan yang kontras dengan lingkungan mereka. Jangan heran jika kalian menemukan beberapa penduduk yang mengenakan pakaian mahal ya, mewah, dan brand-brand ternama, berkelas di antara masyarakat yang serba berkekurangan di Kongo. Mereka yang bergaya perlente mengenakan busana dengan warnanya mencolok, potongan yang pas terlihat sangat kontras dengan masyarakat di sekitar mereka. Mereka bukanlah si kaya raya ya, yang bisa dijuluki sebagai Greasy Rich African. Mereka juga bukanlah model papan atas dengan pendapatan di atas rata-rata ya, tetapi mereka adalah sapeur. Sapeur adalah kalangan penggila model yang mengusung gaya hidup mahal dan boros guys, terutama untuk pakaian. Kata sapeur merupakan penyebutan diri bagi penduduk Kongo yang melakukan gaya hidup yang mewah atau disebut lasep. Sudah terjadi secara turun-menurun ya, lasep seakan telah menjadi salah satu subkultur masyarakat Kongo. Penganutnya beragam, mulai dari para pria, wanita dewasa, remaja, hingga anak-anak. Seakan menjadi tradisi ya, lasep yang bukan berasal dari budaya asli masyarakat Kongo berhasil menggeser eksistensi tradisi Kongo lainnya. Lasep bahkan dianggap lebih dari sekedar subkultur guys. Lasep dilihat sebagai budaya Kongo yang mencolok dan mampu menembus berbagai dimensi seperti politik, seni, ekonomi, dan komunikasi. Karena politisi dan musisi menghormati fenomena ini, dan sapeur pun memiliki kelompok ialah lasep itu sendiri. Sayangnya fenomena lasep ini menjadi pembunuh ya, yang tak terlihat bagi tradisi dan budaya asli Kongo. Ada salah satu anggota lasep itu sendiri ya, yang bernama Charlie Senghengen. Pria parubaya itu sudah tinggal di London ya. Dia mengatakan bahwa mereka kehilangan identitas dirinya mereka sebagai masyarakat Kongo. Tidak ada yang tersisa kecuali kebodohan. Tidak ada lagi yang ingin ke sekolah. Orang-orang hanya ingin berbelanja pakaian. Orang-orang Kongo merasa malu mengenakan pakaian tradisional, di saat penduduk Afrika lainnya tidak. Mereka kehilangan identitas sepertinya sudah lama, dari sejak masa kolonialisme. Sebenarnya lasep itu apa sih sebenarnya ya? Lasep berasal dari bahasa Perancis. Dalam bahasa Perancis aku susah sebutnya guys, bisa kan dibaca sendiri guys. Istilah ini mengacu pada masyarakat Kongo yang dengan bangga mengenakan pakaian stylish, elegan, dan berwarna-warni. Tak cuma itu ya, pakaian yang dikenakan juga bukan sembarangan guys, tetapi berasal dari brand-brand ternama seperti Louis Vuitton, Dolce dan Gabbana, Gucci, Cartier, atau Givenchy.
Deretan pakaian bermerek ternama tersebut ya digunakan tidak sembarangan, tetapi mengikuti tren fashion selayaknya model yang terpapang pada majalah mode Eropa. Padahal hidup mereka itu sangat miskin ya kalau dibilang. Laissez atau disebut juga sebagai sapierisme ya, datang bukan dengan sendirinya guys, tetapi melalui kolonialisme yang terjadi pada penjajahan Belgia dan Prancis. Sebenarnya asal-usul laissez itu sendiri itu terjadi sudah sejak lama ya. Dilansir dari beberapa artikel ya, salah satunya saya ambil dari Culture Trip, kabarnya di masa lampau majikan Prancis dan Belgia di kota Brazzaville dan Kinshasa di Kongo tidak diberi upah berupa uang, melainkan pakaian atas kompensasi mereka. Para pekerja tersebut kemudian beradaptasi dengan meniru gaya hidup Prancis atau Belgia ya, dengan fashion yang dianut oleh tuan mereka. Terus ada yang mengatakan bahwa laissez itu sendiri muncul sejak remaja yang bernama Jesmar Cheita itu membentuk perkumpulan imigran muda asal Kongo yang bernama Adventuris. Dalam Adventuris ini para remaja meniru cara berpakaian orang Prancis, kemudian dibawa pulang ke kampung halaman mereka. Dengan cara ini para sapeor di Paris akan terlihat seperti orang sukses ya saat kembali ke kampung halaman mereka. Mereka tidak peduli dengan kestabilan pekerjaan dan finansial mereka, asalkan memiliki kepuasan hati atau junjung tinggi oleh masyarakat Kongo lainnya. Hingga saat ini laissez masih memiliki banyak penggemar dan juga anggota. Walau susah makan terasa tak punya uang ya, sapeor tetap mempertahankan gayanya, seakan tak punya beban hidup. Baju-baju yang dimiliki sapeor adalah baju-baju asli yang diberi secara second dengan menggunakan uang